Bicara kuat. Cek. Cek. Ini tangan kananku, ini tangan kiriku, dapat digerakkan untuk menulis, untuk berdoa, Halo. Sana. Nak. Ya, selamat pagi adik-adik sekalian, anak-anak sekolah minggu kakak yang tidak biasa orang yang ada di rumah. Shalom untuk kita semua. Shalom. Apa kabar adik-adik sekolah minggu untuk hari ini? Joy, 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 joy. Sukacita, sukacita. Ha, joy. Puji Tuhan, semua dalam keadaan sehat dan kita diberkati oleh Tuhan. Dan di pagi hari ini, hari Minggu ini, di tanggal 6 September tahun 2020,
kami Tuhan, anak-anak sekolah minggu bahkan pengasuh sekolah minggu yang ada. Kami ingin menyenangkan hati-Mu, maka berkenan Tuhan melihat setiap kerinduan kami. Dan Tuhan yang kiranya akan menuntun persekutuan ibadah kami di pagi hari ini, agar boleh jadi hanya di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Adik-adik sekalian, kita sudah membuka ibadah kita di pagi hari ini dengan berdoa. Dan saat ini, mari kita bersama-sama memuji Tuhan agar kita memiliki semangat, kita tetap ceria dalam persekutuan ibadah kita di pagi hari ini. Walaupun kita tidak bisa bertemu secara langsung, tetapi kita yakin dan kita percaya kita selalu semangat sebagai anak-anak sekolah minggu KPPI Bidias Pamurang. Adik-adik sekalian, mari kita menyanyi bersama-sama Mars Sekolah Minggu. Harus tetap bersemangat. Kita cinta Yesus, kita cinta gereja, dan kita tetap menjadi anak-anak sekolah minggu yang boleh menjadi berkat dimanapun kita berada dan kapanpun kita berada. Adik-adik sekalian, kita akan memuji Tuhan, dan puji-pujian yang kedua, mari kita menyanyi bersama-sama, Ini Tangan Kananku. Ini tangan kiriku dapat digerakkan menulis, berdoa, berjabat tangan. Ini kaki kananku, ini kaki kiriku.
dengarkan bersama-sama. Dan adik-adik sekalian, tiba saatnya kita akan mendengar cerita kebenaran firman Tuhan. Dan firman Tuhan di pagi hari ini nantinya akan dibawakan oleh Penatua Anak Sekolah Minggu, Ibu Penatua Anak Keturangan. Dan sebelum Ibu Penatua akan membawakan firman Tuhan, mari kembali kita menyanyi bersama-sama Kalau Rasa Gembira. Kalau rasa gembira tepuk tangan. Kalau rasa gembira tepuk tangan. Kalau rasa gembira beginilah caranya. Kalau rasa gembira tepuk tangan. Kalau rasa gembira sentak kaki. Kalau rasa gembira sentak kaki. Kalau rasa gembira beginilah caranya. Kalau rasa gembira sentak kaki. Dan dipersilakan untuk Penatua Ibu Anak Keturangan untuk membawakan firman Tuhan. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom. 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 Puji nama Tuhan. Adik-adik Sekolah Minggu KGPM Tiberias Amura yang selalu setia beribadah lewat siaran TV kabel. Untuk adik-adik yang di rumah, saya yakin dan percaya sukacita bahagia selalu ada dalam kehidupan kita. Dan di pagi hari ini, sebelum torang mau baca firman Tuhan dan berdoa, torang menyanyi dulu baca kitab suci. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Kalau mau tumbuh. Kalau mau tumbuh. Glory haleluya, baca kitab suci. Doa tiap hari kalau mau tumbuh. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Kalau mau Tumbuh. Kalau mau tumbuh, glory haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Adik-adik yang ada di rumah, kita akan berdoa bersama, lipat tangan, tutup mata, mari berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, Allah yang hidup, Allah yang perkasa, Allah yang senantiasa selalu ada dalam kehidupan kami anak-anak sekolah minggu. Bersyukurlah kami pada saat ini di hari Minggu tepatnya tanggal 6 September 2020 kami diizinkan lagi oleh Tuhan untuk beribadah di hari Minggu ini lewat siaran TV kabel. Kami anak-anak sekolah minggu yang sudah siap beribadah di rumah dan kami yang ada di gereja
Tuhan menolong kami, menguasai, menuntun kami dengan Roh Kudus Tuhan, agar apa yang kami akan baca lewat firman Tuhan, kami dibuat mengerti kebenaran tentang cerita firman Tuhan sebentar. Tolong Tuhan tenangkan hati dan pikiran kami, berikan konsentrasi yang baik bagi kami, untuk kami dapat mengikuti, melaksanakan ibadah ini. Untuk hamba-Mu, Kakak Penatua Anneke yang sudah siap melayani kami, pakai dia sesuai dengan kehendak Tuhan. Setiap keterbatasan kekurangannya, Roh Kudus Tuhanlah yang memperlengkapinya. Apa yang dia sampaikan, kami anak-anak sekolah minggu boleh mengerti, memahami maksud dari firman Tuhan sebentar. Dan kami yakin ada satu oknum yang tidak senang dengan kami beribadah, yaitu iblis senantiasa mengganggu kami. Dalam strategi apapun kami menolak, mengusir di dalam nama Tuhan Yesus. Kiranya Roh Kudus Tuhan beracara dengan kami. Berfirmanlah Engkau Tuhan, kami anak-anak-Mu sudah siap untuk mendengarkannya serta membaca merenungkan firman-Mu. Amin. Halo. Hai. Ada sukacita? Joy, 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 joy. Sukacita, sukacita. Ha, Joy. Puji nama Tuhan. Ternyata adik-adik kita pada saat ini diberkati oleh Tuhan. Karena bentuk diberkati oleh Tuhan, kita masih diberikan waktu untuk beribadah kepada Tuhan, menikmati firman Tuhan di pagi hari ini. Adik-adik yang ada di rumah, kita akan membaca firman Tuhan yang terdapat dalam kitab Ester. Ester yang kedua ayat yang ke-10. Yang sodapa torang baca bersama. Ester pasal 2 ayat yang ke-10. Yang bertemakan Ester diangkat menjadi ratu. Ester tidak memberitahukan kebangsaan dan asal-usulnya karena dilarang oleh Mordekai. Inilah firman Tuhan yang akan kita renungkan sebentar. Dikatakan berbahagia bagi anak-anak sekolah minggu yang membaca firman Tuhan dan merenungkannya siang dan malam. Terpujilah Tuhan Yesus. Adik-adik yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, di suatu waktu hiduplah seorang anak yang namanya Lina. Ada teman kita kah yang nama Lina? Ada kan? Oh, kalau kia petante, orang pepena Lina. Tapi kalau orang anak-anak ada? Ya ada. Nyanda. Puji Tuhan. Cerita ini yang bertemakan menjadi anak yang patuh. Menjadi anak yang patuh. Sebenarnya yang dikatakan patuh itu adalah anak-anak yang taat, setia, dengar-dengaran kepada orang tua, rajin beribadah, rajin berdoa, rajin belajar di sekolah, dan rajin untuk melakukan perintah Tuhan dalam kehidupan kita. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, tadi yang disebutkan kakak bilang ada yang namanya Lina. Dia cantik sekali. Wow, cantiknya luar biasa. Sehingga di kelasnya dipilihlah dia untuk dapat mengikuti lomba
busana. Apa itu lomba busana adik-adik? Kalau orang lihat di televisi atau di antara adik-adik sudah pernah mengikuti lomba busana. Toh? Orang dia bilang lomba model. Kalau orang lihat di televisi, ikut model. Yang lalu kalau kakak tidak salah, yang masih kakak di sini ya, waktu periode lalu, ada itu bebel camp. Orang bikin bebel camp, ada yang ikut lomba busana. Nah, lomba busana itu harus dipilih yang cantik, bukan yang tak bongkar, kan Kak Andre? Kak Andre pernah ikut. Kak Andre cuma jadi penilai itu Kang. Mar Kak Andre boleh karena Kak Andre tinggi dan langsing. Itu yang dipilih. Nah, termasuk Lina ini. Nah, apa yang terjadi adik-adik? Lina ini sangat cantik dan dia diikut sertakan dalam lomba mewakili kelasnya. Ternyata Lina ini mendapat juara. Juara 1. Apa yang dilakukan oleh Lina setelah mendengar dia dapat juara 1? Udah lumayan. Dia menjadi sombong. Dia memanfaatkannya, kecantikannya dan prestasinya kepada teman-temannya. Sehingga adik-adik tahu dia ternyata bukan cantik semua. Dia dalam mata pelajaran di sekolah, dorang bilang bodoh. Ya, apalagi mau bilang cantik. Nah, adik-adik yang dikasih Tuhan, kita melihat di sini, ini Lina punya bapak atau ayah, rupanya so ada feeling. Dia tes Palina. Dari mana so dapat juara lomba model, sekarang ayah mau tes. Apa? Tes mata pelajaran yang ada di sekolah. Tes satu persatu. Kemarin DP ayah ini rupanya pengalaman. Nah, adik-adik yang dikasih Tuhan, rupanya ini Lina ini memanfaatkan. Dia bilang pada DP tamang-tamang, kalau jadi dapat juara toh banyak tamang toh. DP tamang-tamang dia bilang, dia so pilih itu pintar-pintar, ngana bikin akan kita petugas. Siapa dulu kita ini? Kita lomba prestasi di model. Duh, banyak kan tuh tamang, no? Nah, adik-adik ini kasih Tuhan, Lina, dia memakai, memanfaatkan akan kebolehannya. Tetapi omong kosong, dia bilang nol pepai, itu orang bilang. Ternyata DP otak kerdil, nyanda sama dengan teman-teman lain berprestasi di sekolah. Dia cuma cantik kok di luar. DP ayah tes. Ada beberapa pertanyaan yang DP ayah kasih lontarkan, dia tidak bisa menjawab. Ternyata dia cuma karena dia punya tamang. DP ayah bilang, Lina, terpaksa ayah harus kasih aturan pengana. Apa DP aturan? Ngana harus belajar siang dan malam. Oh my God. Belajar siang dan malam, nenek salah, dia bantah lagi DP ayah, DP ibu, dia bantah. Nah, dia ini kasih Tuhan apa yang terjadi? Dia punya ayah kasih aturan harus belajar siang dan malam. Dia nih mau, dia bantah, nyanda. Kita tetap kita pendirian. Nanti kuliah, ulangan kita akan tunjukkan. Nah, adik-adik ini kasih Tuhan. Apa yang terjadi? Lantaran tuh keras kepala nih boleh bicara akang, dia berjalan mengalami kecelakaan. Dia cedera dia punya dahi. Mana kotek tuh dahi? Dahi mana Kang? So tak bongkar DP muka. So luka parahnya ndak bisa disembuhkan lagi. Lalu apa kata dokter? Jalan satu-satunya harus operasi. Lina menyesal apa yang dia sudah perbuat. Karena
dia banyak babantah orang tua, itu dia punya akibat adik-adik. Adik-adik yang dikasih Tuhan. Datang lagi setelah dia sudah cedera dia punya muka, teman-temannya yang dahulu fans pada dia, idolakan pada dia, menjauhi semua. Sehingga pada akhirnya dia tidak punya teman lagi. Nah, dia yang dikasih Tuhan. Datang itu di sekolah semua ujian semester, ternyata Lina memangnya tidak dapat isi. Karena tuh teman-teman yang backing dia punya tugas so menjauhi dia. Karena di pemuka sudah bongkar. So nyanda sama dengan dulu pe cantik. Nah, adik-adik yang dikasih Tuhan, apa yang dikatakan oleh ayahnya betul. Itu kuat. Orang tua aja bicara, akangnya nak jaba dengar. Nah, adik-adik yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, bacaan kita hari ini memperkenalkan kepada kita seorang perempuan yang bernama Ester, yang terpilih menjadi ratu. Kalau terpilih menjadi ratu tentu cantik. Cantik luar dalam, dites segala macam. Tetapi menjadi ratu itu tidak mulus. Menjadi ratu itu harus diseleksi. Ayah angkatnya Mordekai membuat aturan. Jadi Ester memang katuk luar biasa. Dia turuti semua apa yang diberikan oleh ayah angkatnya. Orang dah baca tuh tadi. Dia harus sembunyikan asal kebangsaannya. Karena salah satu syarat untuk menjadi ratu. Nah, adik-adik yang dikasih Tuhan, Ester rupanya patuh sekali. Dan dia memang luar biasa. Dia dipilih sebagai ratu karena dia sudah menyelesaikan atau mengikuti seleksi yang ada. Sehingga dia diangkat menjadi ratu. Apakah kita memilih, kita harus ikut Lina atau Ester? Halo? Siapa yang mau suka sama Ester? Siapa? Ya, tentu orang semua suka sama Deng Ester, bukan sama Deng Lina. Lina pada akhirnya cantik, woon orang bilang Kang, marnya ndak naik kelas. Dia kotek cuma cantik di luar, tapi dia tidak penurut. Nah, adik-adik dikasih Tuhan, maksud firman Tuhan dalam kehidupan kita, kita harus dengar-dengaran kepada orang tua. Jangan sekali-kali membantah, Tuhan marah kotek yang begitu. Dosa adik-adik. Kalau ada teman-teman kita atau di antara adik-adik yang selalu babantah pa mama dan papa, bertobat. Toh? Jadilah sama dengan Ester. Jadi panutan dalam keluarga, jadi anak yang patuh dengar-dengaran kepada orang tua, teristimewa kepada Tuhan. Jangan torang ikut sifat dari atau karakter dari Lina yang suka membangkang kepada orang tua. Karena itu dilarang Tuhan. Oleh karena itu jadilah anak sekolah minggu seperti Ester, Ratu Ester. Puji nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Kita akan memberikan persembahan. Tolong menyanyi bersama-sama persembahan Jatung. Persembahan jatuh dari tanganku, berilah persembahan
Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, Allah kami yang hidup, yang perkasa, tak putus-putusnya kami mau datang mengucap syukur kepadamu ya Tuhan, yang sungguh dahsyat luar biasa memperkenankan kami untuk beribadah, memuji memuliakan nama Tuhan. Di dalamnya kami telah diberkati lewat firman Tuhan tadi. Setiap keterbatasan kekurangan kami untuk lebih mengerti firman Tuhan, kami meyakini Roh Kudus Tuhan yang menerjemahkan firman Tuhan dalam kehidupan anak-anak sekolah minggu, agar mereka dibuat mengerti akan firman Tuhan dan terlebih khusus dapat melakukan, menjadi anak yang patuh, taat setia dalam melaksanakan perintah Tuhan dalam kehidupan mereka semua. Terima kasih Bapa di surga untuk hamba-Mu yang sudah dipakai Tuhan untuk melayani anak-anak sekolah minggu. Pakai hamba-Mu ini sesuai dengan kehendak Tuhan. Kiranya terus diberikan semangat yang baru dalam melanjuti akan tugas pelayanan yang ada di Komisi Anak KGPM Tiberias Amurang. Sehat kuat dari Tuhan menjadi bagian hamba-Mu ini, baik pribadi maupun keluarga. Terima kasih Tuhan, tutup bungkus dengan kuat kuasa Roh Kudus-Mu. Terima kasih untuk kakak-kakak pengasuh yang boleh bertugas, Kakak Andre, Adena yang boleh menjadi MC, dan Tuhan tolong memberkati kehidupan pribadinya, usaha mata pencarian yang Engkau berkati, sehat kuat dari Tuhan. Kiranya dia boleh mendapatkan itu dari Tuhan, dan kehidupan keluarganya kami serahkan ke dalam kuasa kasih Tuhan, dan khusus anaknya Prince yang mengalami gangguan kesehatan. Tuhan Yesus senantiasa menolong, menuntun, dan memberkati kesehatan dari adik, dari kakak Andrea, biarlah dia mendapatkan kesembuhan yang berasal dari Tuhan. Kami berdoa juga untuk adik Kea yang senantiasa menjadi prokantor dalam ibadah ini. Engkau berkati di masa kecil, tumbuh kembangnya, biarlah karuniakan masa depan yang penuh harapan buat adik Kea. Kehidupan kedua orang tua, keluarga Tumbil Tapada, kami cuma serahkan ke dalam kuasa kasih Tuhan. Terpujilah Tuhan. Kami berdoa juga untuk gembala kami, Gembala John Sagrang Sarjana Teologi yang selalu setia menjadi pendamping dalam ibadah Komisi Anak, memberkati Bapak Gembala dalam tugas pelayanannya sebagai Ketua Majelis di KGPM Tiberias Amurang. Bila senantiasa Tuhan berkati, sehat kuat dari Tuhan menjadi bagian Bapak Gembala, dan karuniakan sukacita damai sejahtera dalam melayani Tuhan. Kakak Yosua juga yang memegang multimedia ini, pakai dia sesuai dengan kehendak Tuhan. Apa yang dia cita-citakan dalam mencari pekerjaan, Tuhan yang menyediakan dengan cara Tuhan. Terpujilah Tuhan, kami serahkan keluarga Sagrang Rata ke dalam kuasa kasih Tuhan. Apa yang menjadi pergumulan mereka, Tuhan tolong berkati. Kami berdoa untuk Komisi Anak KGPM Tiberias Amurang, kakak-kakak pengasuh yang ada, Tuhan berkati mereka. Apapun yang menjadi tugas pekerjaan mereka, Tuhan tolong berkati. Dan untuk program-program selanjutnya, kami cuma serahkan ke dalam kuasa kasih Tuhan. Biarlah kami dapat melanjuti akan program Komisi Anak seturut dengan kehendak Tuhan. Dan anak-anak terus rindu, berharap untuk senantiasa terus beribadah kepada Tuhan. Kerinduan kami akan beribadah di gereja. Tuhan menolong waktu Tuhan. Kami sangat mengharapkan agar kami boleh bertemu langsung di rumah gereja ini seturut dengan kehendak Tuhan. Berdoa untuk BPS PMS yang ada di KGPM Tiberias Amurang ini, memberkati mereka semua. Biarlah kerjasama yang baik menjadi bagian BPS PMS yang ada di KGPM Tiberias Amurang, dan dapat melaksanakan tugas panggilan sesuai dengan kehendak Tuhan. Dan biarlah motivasi beban yang murni
menjadi bahagian kami semua. Terpujilah Tuhan Yesus Allah yang hidup, dan seluruh pergumulan kami cuma serahkan ke dalam kuasa kasih Tuhan. Anak-anak sekolah minggu yang berhari ulang tahun, yang tak dapat kami sebutkan satu persatu, namun kami meyakini Tuhan memberkati akan hari sukacita mereka, dan biarlah ketambahan usia mereka semakin hari dibentuk oleh Tuhan menjadi anak yang takut akan Tuhan dan sungguh mengasihi Tuhan Yesus. Terpujilah Tuhan Yesus, lewat ibadah ini kami telah memberikan persembahan. Kiranya persembahan itu diberkati oleh Tuhan dan dapat dikelola dengan begitu baik untuk pelayanan yang ada di gereja ini. Terpujilah Tuhan Yesus, kami bawa doa ini, dan doa ini kami akhiri dengan doa Bapa kami. Bapa kami dalam surga, kuduskan namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami sudah tahu mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskan kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan, kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Adik-adik dipersilakan untuk berdiri. Kita akan tutup ibadah ini dengan menyanyi Bapa kami yang di surga. Bapa kami yang di surga, aku datang padamu, Tuhanku yang maha-Mu. Dengarlah sembahyangku. Amin. Silakan duduk, ibadah sudah selesai, diserahkan kepada penuntun acara. Adik-adik sekalian, puji syukur kepada Tuhan. Tadi kita sudah lagi menerima berkat kebenaran firman Tuhan, bahkan kita boleh lagi mendengar suatu cerita dari Penatua Ibu Anneke Turangan, dan kita bersyukur karena kita boleh lagi diberikan kesempatan oleh Tuhan untuk diberikan kekuatan melalui kebenaran firman Tuhan. Dan adik-adik sekolah minggu yang ada di rumah, bukan cuma di sekolah ada pekerjaan rumah, tapi kakak mau kasih tugas untuk adik-adik sekolah minggu yang ada di rumah, dan besok sore nanti secara langsung Kak Andre akan jemput di rumah masing-masing. Dan sebagai tugas untuk adik-adik sekolah minggu yang ada di rumah, dari pembacaan di kitab Ester pasal 2 ayat 10 tadi, yang bertemakan menjadi anak-anak yang patuh, maka sebagai tugas yang pertama, ciri-ciri anak yang patuh itu seperti apa? Jadi adik-adik sekalian, sekali lagi untuk tugas yang pertama, ciri-ciri anak yang patuh itu bagaimana? Jadi bagaimana ciri-ciri anak Tuhan yang patuh? Dan yang kedua, tadi kita sudah mendengar bersama-sama ada dua pribadi, yaitu Esther dan Lina dalam cerita tadi dari Ibu Penatua. Dan sebagai tugas yang kedua, manakah dari kedua sosok ini yang menunjukkan sebagai anak yang patuh? Jadi manakah dari dua sosok Lina atau Esther yang menunjukkan sikap yang patuh? Jadi pertama, bagaimana ciri-ciri anak yang patuh? Dan yang kedua, manakah antara Esther atau Lina yang menunjukkan anak yang patuh? Jadi demikian sebagai tugas, dan kiranya ini menjadi motivasi untuk anak-anak sekolah minggu di rumah, bukan hanya sekedar
kalau kakak-kakak pembina datang menjemput persembahan, persembahan itu ada, tetapi yang dirindukan bagaimana keterlibatan langsung anak-anak sekolah minggu dalam peribadatan, walau hanya melalui siaran televisi. Jadi sekali lagi besok sore secara langsung Kakak Andre akan menjemput tugas kepada anak-anak sekolah minggu yang ada di rumah, dan puji Tuhan jika diperkenankan Tuhan, anak-anak sekolah minggu yang dengan taat, patuh, melakukan tugas akan mendapatkan berkat dari Tuhan. Jadi adik-adik sekolah minggu, demikian persekutuan ibadah kita di pagi hari ini, dan disampaikan terima kasih kepada Penatua Ibu Ana Keturangan sebagai Penatua anak sekolah minggu KGPM Tiberias Amurang yang sudah menjadi berkat melalui pelayanan firman Tuhan di pagi hari ini, dan juga disampaikan terima kasih untuk Bapak Gembala John Sagrang STH yang sudah menjadi koordinator ibadah sekaligus prokantor dalam persekutuan ibadah di pagi hari ini, juga kepada Kakak Joshua Sagrang yang sudah membantu dalam persekutuan ibadah, dan juga untuk rekan adik Teres Keya Tumbel yang sudah menjadi prokantor. Sekali lagi Tuhan Yesus memberkati tugas pelayanan kita di pagi hari ini. Kiranya Tuhan berkenan dan berbau harum di mata Tuhan apa yang sudah kita lakukan di pagi hari ini. Dan sebagai informasi, untuk ibadah sekolah minggu di hari Minggu pagi minggu depan, yang akan bertugas sebagai koordinator Kakak Vini Kalangi Moko Ago, dan sebagai pembawa firman Tuhan Kakak Andre Adena. Sekali lagi terima kasih untuk waktu yang sudah diberikan oleh adik-adik sekalian. Tetap jaga kesehatan, pakai masker, cuci tangan, dan selalu berdoa kepada Tuhan kita akan diberikan kesehatan, sehingga nantinya kita bisa diperkenankan untuk beribadah langsung di rumah ibadah. Jadi sekali lagi terima kasih, selamat pagi, selamat berhari Minggu, Tuhan Yesus memberkati kita semua, dan sampai kita bertemu lagi.